Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astagfirullah. Di sini saya akan mempresentasikan grid dan layout. Apa sih itu grid dan layout? Grid adalah susunan kerangka yang dibangun atas garis dengan posisi vertikal dan horizontal. Digunakan sebagai alat bantu untuk menyusun atau mengatur objek dalam konteks perencanaan dalam ruang gambar dua dimensi. Grid merupakan salah satu prinsip terpenting dalam desain UI. Berikut adalah manfaat grid. Pertama, konten tertata rapi. Kedua, mudah dipahami. Ketiga, efisien atau pengerjaan lebih cepat. Terus di sini ada jenis-jenis grid. Pertama ada kolom, kedua ada baseline, ketiga ada modular, keempat ada manuskrip, kelima ada hierarki. Kolom grid. Kolom grid yang berfungsi untuk membagi halaman menjadi kolom. Tipe ini paling banyak desainer gunakan dalam membuat website. Bahkan banyak majalah dan surat kabar yang menggunakan grid ini. Kedua, ada baseline grid. Merupakan salah satu jenis dalam sistem ini ketika melakukan proses desain. Jenis ini adalah garis tebal dengan garis horizontal dan menggunakan jarak yang sama. Jenis ini berfungsi untuk memastikan bahwa garis teks di setiap kolom sejajar merata di seluruh split atau sebaran. Ketiga, ada modular grid. Merupakan kolom dan baris yang bisa memberitahu Anda bagaimana penempatan sumbu X dan sumbu Y pada formulir. Modular biasanya melibatkan pengambilan isi kolom, kemudian menambahkan baris ke dalamnya. Jenis ini biasanya digunakan di majalah atau laporan perusahaan. Keempat, ada manuskrip grid. Merupakan kisi satu kolom yang akan menentukan pada bagian mana suatu teks akan diletakkan. Biasanya jenis ini Anda terapkan pada buku klasik tradisional dengan tata letak halaman yang biasanya saling berhadapan. Kelima, ada hierarki grid. Sistem ini tidak memiliki spasi yang sama antara modul. Ini merujuk pada setiap kisi yang tidak beraturan yang akan mengakomodasikan kebutuhan suatu konten tertentu. Terus di sini ada layout. Apa itu layout? Layout merupakan tata letak yang menjadi acuan pada saat menyusun halaman sebuah desain. Tata letak menjadi tujuan terpenting dalam memulai desain yang terstruktur, karena tata letak yang baik akan mempermudah penyampaian informasi dengan cara yang logis dan koheren dari isi desain tersebut. Terus prinsip layout. Pertama ada balance atau keseimbangan, kedua ada ritme atau irama, ketiga ada emphasis atau titik berat, keempat ada unity atau kesatuan. Pertama, balance atau keseimbangan menjadi porsi ukuran setiap bagian layout dalam ruang desain. Ukuran yang seimbang akan mempermudah audiens membaca dan merasakan sesuatu yang ditangkap. Ada dua jenis balance, yaitu symmetric balance, kuat stabil, dan asymmetric balance atau variatif bergerak. Kedua, ada rhythm atau irama. Irama merupakan bentuk variasi elemen yang berulang secara konsisten. Penyusunan elemen yang bervariasi akan memengaruhi visual tersendiri. Karena itu penting membuat variasi dan pengulangan elemen yang utuh agar tidak tampak membosankan. Ketiga, emphasis, titik atau titik berat. Sebuah desain harus tampak persuasif dengan cara menambahkan titik berat pada ruang tertentu. Tujuan dari titik berat ini adalah memicu daya tarik kepada audiens saat melihat atau membaca karya desain. Keempat, ada unity atau kesatuan. Unity merupakan kesatuan dari keseluruhan elemen pada sebuah layout. Hubungan elemen satu dengan lainnya harus saling memiliki. Hal ini memudahkan penggunaan dari banyaknya elemen yang disusun. Kemudian di sini ada fungsi layout untuk menyajikan berbagai elemen seperti teks dan gambar yang mampu berkomunikasi sehingga mempermudah seseorang untuk memahami dan bisa memperoleh informasi dari elemen tersebut. Terakhir, terima kasih. Berarti menandakan presentasi telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.